Berjumpa lagi dengan saya, si teknisi tukang rusak. Oke teman-teman, kemarin banyak yang bertanya bagaimana membuat alat, yaitu power supply MBR, blower uap, dan solder station. Ini bentuknya, ya. Oke, kita coba nyalakan. Ini untuk setelan panas pada blower ya. Kemudian ini untuk power supply MBR. Dan switch ini fungsinya switch tunggal. Kalau ke tengah itu power supply MBR, kalau ke arah sini itu untuk kipas pada gagang blower, dan kalau ke arah paling paling kanan ya, itu untuk solder station ya. Nah, lihat, ini adalah beban solder station. Jadi kita mengatur panas pada solder dengan menggunakan potensio ya, voltase dan ampere. Bisa dilihat ya. Ini untuk mengatur panas solder. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan suplai daya menggunakan SMPS ya, 10 ampere ya. Nah, ini bisa sampai 24 volt. Karena solder station sendiri menggunakan voltase sampai 24 volt ya. Oke, langsung saja. Di sini saya tidak akan menjelaskan fungsinya apa saja. Kita akan mulai mencoba merakitnya ya. Langsung saja. Di sini kita membutuhkan alat-alat. Yang pertama, step down ya. Step down XL 4015. Di sini saya menggunakan yang 5 ampere ya. Teman-teman bebas bisa menggunakan step down berapa ampere. Asal jangan di bawah 5 ampere ya. Karena solder membutuhkan ampere yang lumayan besar ya untuk membuat dia panas. Kemudian di sini kita membutuhkan voltmeter, voltase ampere ya. Ini DC ya. Kemudian switch tunggal 3 kaki ya. 3 kaki ya. Kemudian potensiometer. Di sini saya menggunakan potensio 10K. Teman-teman bebas bisa menggunakan yang 20K ataupun 50K ya. Kemudian konektor CB ya, atau CB konektor ya. Kemudian di sini ada jack adaptor ya untuk input ya, input tegangan. Kemudian ada switch on off ya. Oke, sepertinya itu saja bahannya ya. Langsung saja kita eksekusi. Yang pertama, kita akan sambungkan kabel input plus dan input minus. Di modul step down ini sebenarnya sudah ada ya, sudah ada bacaan in plus dan in min, out plus dan out min. Jadi kita tidak usah bingung ya, dan jangan sampai salah. Oke, langsung saja kita sambungkan input positif ya, positif jack input ke input plus pada modul step down ya. Oke, langsung saja kita geser terlebih dahulu yang ini ya. Kita solder seperti ini saja, biar teman-teman bisa mudah untuk melihatnya. Mata soldernya kotor teman-teman ya, kita bersihkan dulu. Oke, kita solder ya teman-teman ke in plus, jangan sampai salah teman-teman ya. Aduh, ke input plus teman-teman ya. Teman-teman, soldernya belum panas sepertinya ya. Kita tunggu dulu input plus ya teman-teman, jangan sampai salah. Kita coba dulu. Oke, sudah mulai terasa panas ya. Oke, soldernya sudah panas. Oke, kita sambungkan input positif jack ya ke input plus pada modul step down ya. Oke teman-teman ya, seperti ini ya. Input plus ke input plus adaptor. Kemudian yang input minus kita sambungkan ke switch on off ya. Di sini saya sudah menggunakan kabel satu lagi. Saya percepat untuk penambahan kabelnya ya, supaya mempersingkat durasi video. Jadi untuk kabelnya langsung saya pasang ya. Teman-teman bisa langsung simak saja ya. Untuk penyambungan pin-pinnya ada di mana. Oke. Kemudian kita solder dulu.
Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi input negatif pada jack kita sambung ke switch on off ya. Teman-teman bebas untuk kakinya pilih yang mana saja karena ini adalah input negatifnya ya. Kemudian yang kaki satunya kita sambungkan ke input minus daripada modul step down ya. Kita sambungkan ya input minus ke modul step down ya. In min, bacaan di modul step down. Oke. Kita tambahkan timah teman-teman ya. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Oke, dan ini sudah bisa untuk dihidupkan ya. Kita akan coba menghidupkannya dengan memberikan input daya ya. Kita akan coba sambungkan dengan konektor ya, konektor jack ya. Kita akan coba, kita coba tekan switch on ya. Hidup ya teman-teman, bisa dilihat. Berarti penyambungan kabel ini sudah benar ya. Selanjutnya kita akan pasang voltmeternya ya. Kita pasangkan kabel berwarna merah ke input plus pada modul step down ya. Kita pasangkan kabel berwarna merah di input plus pada modul step down. Oke, input plus di kabel berwarna merah voltmeter ya, merah kecil ya teman-teman, jangan salah, merah kecil. Kemudian yang hitam kita sambungkan di input min pada modul step down. Kita tambahkan timah lagi sedikit. Kemudian kita sambungkan kabel berwarna hitam di input min. Sudah terpasang. Kemudian kabel berwarna kuning kita sambungkan di out plus. Ingat teman-teman, out plus, jangan sampai salah teman-teman ya. Out plus. Out plus pada modul step down ya teman-teman. Kita sambungkan. Oke, kita tambahkan timah lagi teman-teman. Oke, sudah kuat. Kemudian kabel yang hitam besar kita sambungkan ke out minus ya. Out minus. Jangan sampai salah teman-teman ya. Hitam besar kita sambung ke out minus. Oke. Kabel berwarna merah kita akan sambungkan ke negatif pada jack banana atau binding post. Ingat, kabel berwarna merah bukan di positif teman-teman ya, tapi di negatif. Di negatif pada jack. Oke. Kita akan solder. Kita tambahkan timah dulu pada jack banananya ya. Kita tambahkan timah dulu ya. Oke. Kita tambahkan timah. Kemudian kita sambungkan kabel merah ya ke jack berwarna hitam ya. Ingat teman-teman, jangan sampai salah ya. Untuk kabel berwarna merah itu disambungkan ke jack negatif.
bukan positif ya, tetapi negatif. Oke, sudah tersambung sepertinya ya. Kita akan tambahkan 5 lagi supaya kuat teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah kuat ya. Oke, kabel berwarna merah yang besar kita sambungkan ke negatif jack binding post. Kemudian kita membutuhkan kabel satu lagi untuk kita sambungkan ke output plus yang akan kita sambungkan kepada jack banana berwarna merah. Oke, kita sambungkan kabel ke modul step down ya, out plus. Oke. Kemudian kita kupas dulu kabelnya. Lalu kita akan sambungkan ke jack positif ya. Jack positif berwarna merah ya. Oke. Sepertinya sudah ya. Kita akan tambahkan timah biar kuat. Oke ya. Sudah. Dan ini teman-teman sudah bisa digunakan. Ingat, yang positif kita tambah kabel lagi ya. Kedua kabel besar ini untuk input negatif. Ingat, maaf, output negatif teman-teman ya, bukan input ya, output ya. Ini sebagai output keluaran ampere ya. Nah, kita coba tes ya teman-teman. Kita coba tes. Kita hidupkan ya. Oke, kita akan coba hidupkan. Apakah modul ini sudah bisa bekerja dengan normal? Kita hidupkan. Oke teman-teman, bisa dilihat ya. Sepertinya sudah benar ya. Tetapi voltmeter ampere tidak terbaca ya. Sepertinya salah ya teman-teman ya. Saya salah pemasangan kabel ini teman-teman ya. Kabelnya tertukar. Ini pernah saya buka. Harusnya yang kuning itu ada di paling pinggir sini ya teman-teman, dan hitam ada di tengah. Kita akan coba buka dulu. Makanya tadi tidak terbaca teman-teman ya, untuk voltasenya ya. Kita coba buka lagi teman-teman ya. Oke, kita tukar kabelnya teman-teman ya. Oke, kita akan pasangkan kabel berwarna hitam di tengah dan yang kuning di pinggir sekali ya teman-teman. Saya salah koneksi sepertinya ya. Sebentar teman-teman. Oke ya teman-teman, begini kita akan sambungkan ya. Oke, sudah tersambung ya. Kita akan coba tes hidupkan lagi ya. Kita akan coba tes hidupkan lagi. Apakah dia hidup dan sudah terbaca? Oke, terbaca teman-teman ya, 20 volt. Ini anggap saja kipas blower ya. Nah, ini kita sambungkan ke negatif kipas blower untuk pin paling kanan ya. Kita sambungkan ke negatif ya. Oke, kita sambungkan yang paling kanan switch ya, ke input
negatif kipas ya, ke negatif kipas ya. Yang positif kipas kita akan sambungkan langsung ke modul step down ya, ke out plus. Ingat, out plus teman-teman ya, jangan sampai salah ya. Kita akan sambungkan langsung ke out plus. Jangan sampai salah teman-teman ya. Kita akan sambungkan kabel berwarna merah ke output adaptor ya, adaptor jack banana ya, yang negatif. Ingat, negatif. Oke, ini hanya contoh teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa bebas untuk merapikannya sendiri ya. Ini sekedar contoh saja ya. Nanti teman-teman bisa eksekusi sendiri bagaimana yang rapinya ya. Oke, ini ya, tersisa satu lagi ya, satu lagi pin ya, tersisa satu pin lagi. Ini kita akan sambungkan ke konektor CB. Konektor CB ya. Di sini ada 5 kaki ya. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan pin 2 kaki saja ya untuk positif dan negatif. Nomor 1 teman-teman ya. Pin nomor 1. Oke, sudah terpasang ya. Buat sepertinya. Kemudian pin nomor 2 kita akan tambahkan kabel lagi. Kita akan tambahkan kabel. Kita kupas kabelnya dulu. Oke, kita tambahkan timah dulu di pin nomor 2 konektor CB ya. Oke, udah ya. Kita tambahkan di kabelnya tadi ya, timah, biar mudah lengket. Oke, kita pasang ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita pasangkan tambahkan timah dulu ya. Kemudian konektor CB nya kita pasang konektor CB, ini positifnya ya. Pin nomor 1 negatif ya teman-teman. Nomor 2 positif. Nomor 2 kita pasangkan di positif, out positif pada modul step down ya. Kita pasangkan dulu teman-teman. Ya, out positif. Oke, dan rangkaian ini sudah jadi teman-teman ya. Ingat, ke tengah mode power supply, ke kanan mode solder station, dan ke paling kiri adalah mode untuk menghidupkan kipas pada blower uap ya. Dan rangkaian ini sudah jadi teman-teman ya. Kita tekan switch on untuk menghidupkan daya. Kemudian di voltmeter sudah terbaca untuk voltasenya
kita akan coba hidupkan kipas untuk blower uap ya. Ini fungsinya adalah kipas blower uap sebenarnya. Saya cuma memberi contoh saja ini ya. Kemudian kita arahkan switchnya ke arah kanan ya. Maka kipas akan hidup dan ampere terbaca ya. Untuk beban kipas ini sendiri. Kemudian jika kita ingin menggunakan mode power supply MBR, kita putar ke tengah ya. Arahkan ke tengah switchnya ya. Nah, dan kipas otomatis mati ya. Dan ini sudah kita bisa gunakan untuk menjadi power supply ya. Kita akan coba teman-teman menggunakan power supply ini untuk menghidupkan handphone. Oke, kita akan coba. Kita pasangkan dulu jacknya ya, ke positif dan negatif ke negatif. Kita akan koneksikan. Oke, dan jangan lupa kita akan atur voltase di 4 volt karena handphone menggunakan tegangan 4 volt. Oke, kita akan atur voltase di 4 volt teman-teman ya. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan coba menghidupkan handphone ya. Bisa kita lihat ya. Lihat voltasenya dan ampernya ya. Naik ya. Kita ulang lagi. Dan handphone hidup, ampere terbaca ya. Berarti alat ini sudah bekerja dan berfungsi dengan normal. Oke, kita lepas teman-teman. Kita lepas ya. Oke teman-teman, sudah mantap bukan? Sekarang tinggal kita ganti trim port ini ya. Trim port ini kita ganti. Oke teman-teman ya, di modul ini ada 6 pin ya. 3 pin untuk trim port voltase dan 3 pin lagi untuk trim port ampere. Teman-teman bisa ganti, cabut trim port bawaan ini, ganti dengan potensiometer yang berukuran 10K, 20K ataupun 50K seperti ini ya. Tinggal ganti dan koneksikan sesuai pin yang ada. Dan saya tidak akan memperlihatkan video pemasangan karena mempersingkat durasi waktu ya teman-teman. Untuk tutorial cara merakit blower uap, teman-teman bisa simak video di YouTube saya ya. Tinggal nanti teman-teman gabungkan saja untuk modul step down ini dengan modul blower uap dalam satu box ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.